Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Rahman dari Manajemen Bisnis Indonesia Permeter 2020, NIM A01320018. Dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai sistem informasi ODU dalam ERP. Kami dari kelompok 10 beranggotakan saya, Muhammad Nur Rahman, kemudian Amelia Khafifah Nur Aini, dan Rian Juan Asesa. Baik, pertama saya akan memulai menjelaskan mengenai platform Odoo.com dengan login ke dalam akun yang telah dibuat sebelumnya. Baik, setelah login ke dalam akun akan ada tampilan seperti ini dan kita tinggal memilih aplikasi untuk mencari modul yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan memilih modul website terlebih dahulu. Ada beberapa pilihan, contohnya website, e-commerce, e-learning, blogs, live chat, forum, atau online jobs. Dengan asumsi bahwa perusahaan ini telah memiliki platform e-commerce di tugas open cart, jadi kami memilih untuk menggunakan website di sini, Enterprise Website Builder. Kita klik install. Dan kita akan menginstal aplikasi ekstra, modul website. Baik, confirm. Nampak di sini modul website telah terinstall. Baik, pertama kita akan diminta untuk memilih sebuah tema yang bisa diganti jika ingin diubah di kemudian waktu. Karena perusahaan kami tetap titip.mail seperti di OpenCart maupun di Helpdesk Service Center di tugas kemarin, kita akan mencari tema yang berhubungan dengan fashion. Karena produk yang dijual titip.mail adalah salah satunya daster. Baik, kami akan menggunakan tema yang ini karena terkesan feminim dan juga karena market utama dari customer kami adalah perempuan karena produknya keumuman dasar, jadi kami yakin bahwa tema ini cocok. Baik, setelah menunggu beberapa waktu mengenai pembangunan websitenya, kita akan diarahkan ke sini, di mana kita bisa memilih dan membuat website kita dengan sistem drag and drop. Jadi kita bisa langsung drag menu apa yang ingin kita gunakan, kemudian kita juga bisa langsung mengedit, mengubah menu penting,
tampilannya. Contohnya di bagian ini kami akan membuat nama perusahaan kami, titip.mail, kemudian deskripsi singkat, contohnya titip.mail adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Setelah itu, kita bisa kembali ke Blocks untuk memilih hal lainnya. Kita bisa tambahkan image dan teks. Kita tinggal tahan dan letakkan di sini. Kita juga bisa menambahkan picture. Sistemnya juga sama, tinggal drag and drop. Picture ditahan, kemudian kita tarik ke bawah image text tadi. Drag and drop. Baik, kita bisa mengganti fotonya. Di sini kita bisa menentukan background, lebar foto, tingginya, kemudian di kolom, dan lain sebagainya. Contohnya di sini kita ingin mengupload foto lain. Kita pilih upload an image. Dan kita cari foto yang ingin kita gunakan di sini. Contohnya ini, logo titip.mail. Foto drone-nya bisa kita hapus. Dan ininya juga bisa dihapus karena kami rasa tidak memerlukan deskripsi. Mengenai style, mengenai picture-nya, position, kita juga bisa mengubah filter, width atau lebar, dan quality-nya. Baik, kita juga bisa hapus bagian ini karena tidak diperlukan. Juga bagian ini. Kemudian, di bagian ini kita bisa memasukkan deskripsi yang lebih panjang mengenai perusahaan, karena ini adalah perusahaan. Dalam di kesempatan kali ini, kami hanya akan menyalin apa yang telah kami tulis di platform helpdesk dari titip.mail, kecuali bagian ini yang menjelaskan mengenai support center maupun service center-nya. Nah, kita tinggal paste saja dan selesai. Di bagian ini, fotonya bisa seperti tadi, diganti, bisa juga dihapus. Baik. Setelah semua
blocks yang kita inginkan sudah diletakkan. Karena kami hanya ingin membuat landing page, jadi sekian. Kita bisa langsung klik start button untuk mempublish website yang telah dibuat. Kita juga bisa save dulu. Nah, di sini terlihat bahwa websitenya sudah dipublish dan beginilah tampilan dari websitenya. Baik, setelah menjelaskan mengenai website, kita akan kembali ke home-nya, david.mail.odoo.com untuk menggunakan modul atau aplikasi yang selanjutnya. Di sini terlihat bahwa modul website sudah terpasang. Kemudian aplikasi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai aplikasi Human Resources, mengenai karyawan. Dan employees. Seperti tadi kita install dulu modulnya. Setelah modul employees atau karyawannya terinstall, sistem akan mulai membangun menu employees yang bisa kita gunakan untuk memanajemen karyawan. Contohnya di sini, kita punya satu pengguna dengan nama Abdul Rahman dan alamat email rakbupukul81@gmail.com sebagai sistem administrator, admin utama. Kita bisa menambahkan pegawai. Baik, sebagai contoh kami akan menggunakan posisi dan departemen yang kita gunakan di tugas sebelumnya. Kita tetap bisa mengakses informasi yang telah diinput di backend dari helpdesk Austican. Kita ambil menu agent dan contohnya seperti ini. Jadi secara umum kami tetap akan menggunakan format yang telah digunakan sebelumnya dengan 3 departemen, customer care, business partnership, dan juga system development. Jadi kita akan input data-data yang telah ada di sana. Contoh employees name-nya Amel, job position-nya karena Amel bertugas di Department Business Relationship, Amel akan menjadi Business Manager. Kemudian work mobile-nya, phone number,
departemennya. Kita bisa tambahkan dengan langsung ketik saja business relationship, kemudian manajernya Muhammad Hul Rahman karena merupakan sistem administrator, dan coach-nya kita anggap saja Muhammad Hul Rahman. Kemudian mengenai lokasinya, lokasi kerja, work address, mail, perusahaan ini, work location-nya tertera di Ostiket kemarin di Sukoharjo. Kemudian schedule-nya di sistem Ostiket kemarin, waktu kerjanya adalah Senin sampai Jumat, 8 jam per hari, 8 kali 5 benar, 40 jam per pekan. Dan time zone-nya Indonesia atau GMT plus 7. Karena kita tidak memiliki menu Indonesia di sini, mungkin kita bisa mencari tempat yang dekat seperti Thailand. Karena negara-negara Asia sangat sedikit dan terbatas, kita menggunakan GMT plus 7. Baik. Kemudian kita juga bisa merubah private information, kontak pribadi dari Amel, status pernikahan, kewarganegaraan, kemudian dependent artinya tanggungan, work permit jika dia merupakan orang luar negeri dan membutuhkan visa, dan emergency, kontak emergency maupun education, pendidikannya. Kemudian yang terakhir ini adalah human resources settings, status dan attendance. Ini mengatur status dan kehadiran. Jika kita sudah selesai mengedit semuanya mengenai karyawan ini, Amel sebagai business manager, kita bisa save datanya. Dan kita bisa create yang lain. Contohnya Joan, job position-nya sebagai programmer. Karena Joan bertugas di Departemen System Development. Manajernya seperti tadi tetap kita anggap Muhammad Rahman. Kemudian yang lainnya bisa diisi di kemudian waktu. Bagian ini langsung kita sesuaikan GMT plus 7 dan bisa kita simpan. Jika kita ingin melihat list dari employees atau karyawan, kita tinggal lagi employees-nya, dan di sini kita bisa masuk ke data karyawan tersebut dan mengeditnya. Baik, sekian penjelasan saya mengenai website dan modul employees di bagian human resources. Selanjutnya, hal-hal mengenai marketing dan sebagainya akan dijelaskan oleh Joan, dan Amel akan menjelaskan tentang inventory, purchase, dan juga quality control. Termasuk manufacturing, yang termasuk dalam menu manufacturing. Sekian, terima kasih. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Joan Rasisa, nomor induk mahasiswa A01320025. Di sini saya akan menyampaikan penggunaan beberapa modul yang ada di Odoo. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang modul penagihan. Untuk penagihan ini pakai draft saya ya. Di sini pertama
halaman atas ini faktur pelanggan ini diisi angka bebas. Misal pertama mau nama perusahaannya, angkanya ini bebas kayak angka-angka yang ada di struk belanja minimarket. Nah, mesti kan di bagian atasnya mesti ada nomor. Untuk yang kedua ada pelanggan. Nah, ini pelanggan yang membeli produk mungkin. Ini kode transaksi ada pilihannya, penyerahan aktiva, penyerahan yang PPN-nya dibebaskan. Ini DPP nilai lain. Nah, untuk referensi pembayarnya diisi bebas, bisa transfer, cash atau lainnya. Nah, tanggal faktur nih dibuatnya struk penagihan tersebut ada kadaluarsanya, mau diisinya bebas. Pilihannya 15 hari, 21, 30 atau bisa lainnya mungkin ya. Nah, bisa ditambah baru setahun sepinginnya. Untuk selanjutnya, nah ini baris faktur nih produk yang dibeli, yang total produk nih. Misal mau membuat baru, tambahkan satu baris, terus diisi. Nah, diisi apa ya? Misal kain buat kain. Nah, ini jumlah barang misal 50 lah. Untuk harganya dibuat kain per meternya mungkin dibuat 40 nih, contoh aja ya. Nah, di sini langsung harganya udah otomatis menyesuaikan, langsung dikali 40 kali 50. Nah, harganya udah mengikuti. Ini mau diisi pajaknya atau dihilangkan pajaknya bisa, kasih diskon bisa. Ini misal pajaknya mau berapa, diskon mau diisi sendiri berapa, 20%, tinggal tulis 20. Nanti harganya akan menyesuaikan. Ini jumlah sebelum pajak segini. Ini kan karena ada pajaknya 10% masing-masing, kenanya segini ya. Jadi yang harus dibayarkan 17.490. Nah, terus saya akan menjelaskan modul proyek. Nah, ini saya ada draft proyek ya. Nah, di sini misal kalau buat baru, nah tulis nama proyeknya apa, karena sini udah ada saya buat draftnya. Ini untuk draft yang pertama pemilihan bahan baku, menyimpan bahan baku yang terpilih. Di sini ada pilihan. Misal kalau sudah dilakukan, tinggal diwarnai siap. Kalau sedang dalam proses, nah misal kalau dalam proses tinggal dibuat putih. Ini ada waktu pengerjaannya, jadwalkan aktivitas. Ini misal baru nih jadwal aktivitasnya, tinggal buat tanggal berapa, batas waktunya berapa, ditugaskan untuk siapa. Ini kan usernya cuma satu. Nah, kok mau nambahkan user bisa di sini. Ini pembelian kain. Ini untuk pemilihan bahan baku terdiri dari menyimpan bahan baku yang terpilih, menyortir bahan baku, pembelian kain. Untuk yang kedua pemberian motif, ada proses jahit, penjemuran, mematikan warna, pewarnaan kain, proses penjumputan, proses penyablonan, proses penulisan, proses pengecapan. Untuk penjualan terdiri dari pasar, kita menjual ke pasar udah proses belum, ke butik udah dikirim belum. Nah, ini untuk online berjalannya gimana. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan modul survei. Nah, ini
Ini kalau misal mau buat survei baru, tulis di sini buat. Nah, judul surveinya apa? Bebas. Ini untuk judul pertanyaannya, tema tentang apa, habis itu langsung ada pertanyaan. Ini pakai draft saya aja ya. Kepuasan pelanggan. Nah, ini saya buat judulnya kepuasan pelanggan. Untuk judulnya produk. Nah, pertanyaan ada beberapa ini. Seberapa sering Anda menggunakan produk jasa yang Anda beli? Terus, apa yang paling Anda sukai dari produk atau layanan kami? Apa yang paling tidak Anda sukai dari produk atau layanan kami? Bagaimana kami dapat meningkatkan produk atau layanan kami? Misal membuat tambahkan pertanyaan lagi, add a question. Nah, pertanyaannya tulis apa? Ntar pilihannya mau dipilih model gimana? Ada pilihan ganda, konteks teks, beberapa baris kayak gini keterangannya. Atau baris tunggal, satu baris. Bebas. Nah, habis itu kalau udah selesai simpan. Ini kan karena nggak ada, saya abaikan aja. Ini ada langkah-langkahnya lagi ya. Ini misal mau dikirim, survei ini mau dijalankan, tinggal pilih mulai survei. Nah, ini mau dibagikan kemana? Ini mau diselesaikan kapan bisa juga nih. Nah, tutup. Nah, ini surveinya udah ditutup ya. Kalau mau masukin ke draft lagi bisa. Mulai survei bisa bebas. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Inventory dan MRP. Inventaris produktif PLM, pembelian, pemelihara kualitas, productivity, diskusi persetujuan lot. Dan kita minimal itu kan ada 3, minimal, inventaris, pembelian, dan kualitas. Dan kita disuruh nyebutin minimal 3 itu. Setelah itu kita buka aplikasi yang ada di Google, Odoo, itu login dengan cara yang gratis. Kita login, masukin email yang udah dibuat, dan kita kan kelompok kan ada 3, dibagi. Lalu sudah masuk ke aplikasinya, masuk ke stok isi Odoo-nya, mulai penerimaan, dokumentasi penerima harus disimpan. Ini aplikasinya. Nah, ini nih yang inventaris, pembelian, sama kualitas. Dan inventarisnya sudah ditulis, pembelian dan kualitasnya itu enggak, bahannya premium semua, jadi nggak mungkin bahan yang lain dipakai, jadi bahan premium semua. Nah, ini contohnya yang alat pengiriman ke wilayah Slemben 2 RT 1 RW 5 Sukoharjo. Ini nomornya. Nomornya udah. Lalu simpan. Habis simpan, validasi. Validasi, simpan dulu. Udah masuk,
Selesai. Terima kasih.